Ustadz Tasik Ngaji berdusta bahwa katanya saya mengupload Ustadz Abdul Somad dibaptis. Ayo, saya tantang kalian untuk berdiskusi dengan saya. Apakah kalian ada nyali? Saya maklum karena memang di dalam ajaran agama Islam memang boleh berdusta dalam 3 hal. Itu Muhammad yang ngajarin. Yang pertama posting, tidak ada posting yang lain nih, cuma Edis TV yang memosting video ini. Kita akan saksikan bersama-sama teman-teman ya. Ini lagi viral. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur hari ini atas penghentaran, pimpinan dan rancangan Tuhan. Hari ini memberi hidupnya untuk dibaptis. Dia percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupnya. Dan hari ini dia memberi hidupnya dibaptis. Haleluya, haleluya. Saya membaptis engkau di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Bapa di sorga. Nah itu tadi apa namanya tentang apa kesannya pembaptisan bahwa dibaptis oleh Edis. Gara-gara nonton video Edis. Gara-gara nonton video Edis, Ustadz Abdul Somad dibaptis. Idi, najis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kesempatan kali ini kita akan tampilkan sebuah video tantangan dari Edis TV yang menantang debat Ustadz Abdul Somad dan Ustadz Tasik Ngaji. Kaitannya dengan video yang sempat viral sekitar 1 minggu yang lalu, yang mana video itu sudah direaction oleh Ustadz Tasik Ngaji dan banyak sekali viewer yang melihat video tersebut. Video tentang channel Kristen ataupun akun Kristen yang mengunggah video Ustadz Abdul Somad sedang dibaptis, dan hal itu ditunjukkan oleh Ustadz Tasik Ngaji dan lalu dibongkar kebohongan channel Kristen yang mengunggah video Ustadz Abdul Somad yang dibaptis tersebut. Dibongkar dan terbukti itu adalah tipu-tipu. Ya, tantangan saya ini saya tujukan kepada Ustadz Tasik Ngaji dan juga Ustadz Abdul Somad yang berdusta. Kenapa? Karena pertama, Abdul Somad berdusta mengatakan bahwa di dalam Bible ada nubuatan tentang Muhammad. Oke, baik, kita tanggapi yang ini dulu ya. Dimuat di dalam liputan 6, ternyata nubuat diutusnya Nabi Muhammad SAW ada di dalam Injil dan Taurat. Ini dimuat di liputan 6 teman-teman ya. Kita akan tampilkan ayatnya. Nah, di sini teman-teman, penyebutan Nabi Muhammad SAW di dalam Perjanjian Lama. Di dalam buku tersebut disebutkan beberapa ayat dari kitab-kitab agama terdahulu yang menjelaskan tentang akan datangnya Nabi Muhammad SAW. Buku tersebut mengutip bunyi kalimat bahasa Indonesia dari ayat Bible yang disalin dari Bible yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh Netherlands Bible Genootschap di Amsterdam pada tahun 1916. Salah satunya disebutkan di dalam kitab Ulangan 18 nomor 15 yang berbunyi bahwa seorang nabi dari antara kamu, dari antara segala saudaramu, dan yang seperti aku ini, yaitu akan dibangkitkan oleh Tuhan Allahmu bagi kamu, maka dia haruslah kamu dengar. Di beberapa ayat di dalam kitab Ulangan itu disebutkan akan diutusnya Nabi Muhammad SAW dengan semua yang dikatakannya membawa atau menyebut nama Tuhan dan bukan nama dewa. Ustadz Tasik Ngaji berdusta bahwa katanya saya mengupload Ustadz Abdul Somad dibaptis. Ayo, saya tantang kalian untuk berdiskusi dengan saya. Apakah kalian ada nyali? Saya maklum karena memang di dalam ajaran agama Islam memang boleh berdusta dalam 3 hal. Itu Muhammad yang ngajarin. Orang Islam itu diajarin sama Muhammad boleh bohong, boleh dusta dalam 3 hal. Tapi tolong jangan kalian praktekkan ajaran semacam itu. Ya, saya tantang kalian berdua untuk diskusi dengan saya. Wahai para pendusta, Abdul Somad dan Ustadz Tasik Ngaji. Ya teman-teman, itulah tadi keluar-keluar dari Edis TV yang menantang debat Ustadz Abdul Somad dan Ustadz Tasik Ngaji.
Kalau dilihat kompetensi dari Edis TV yang katanya belajar agama Islam, belajar mendalami Al-Quran selama 13 tahun, ternyata dia tidak bisa membaca Al-Quran original teks, teman-teman ya. Jadi tidak ada kompetensi ketika Edis TV ini menantang debat Ustadz Abdul Somad dan juga Ustadz Tasik Ngaji. Dan kita akan tanggapi keluar-keluar dari Edis TV yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad mengajarkan boleh berbohong dalam 3 hal. Hadits menyatakan bahwa berbohong diperbolehkan dalam 3 kondisi: berbohong dalam peperangan, berbohong untuk mendamaikan 2 orang yang bertikai, dan berbohong kepada istri untuk membuatnya senang. Tetapi ketika kita komparasi, ketika kita mirroring, ternyata di dalam Bible kepunyaan Edis TV boleh berdusta di dalam segala hal, seperti yang tertulis di dalam Roma 3 nomor 7 dan Filipi 1 nomor 18. Nah, selanjutnya kita akan buktikan apakah benar Ustadz Tasik Ngaji berbohong atau berdusta ketika mereaksi video dari akun Kristen yang telah mengunggah sebuah dusta yang teramat sangat besar, yaitu tentang kebohongan Ustadz Abdul Somad dibaptis. Betul. Ketika dia memutarbalikan, memframing segala macamnya supaya dia terlihat wah luar biasa hebat. Yang pertama posting, tidak ada posting yang lain nih, cuma Edis TV yang memosting video ini. Kita akan saksikan bersama-sama teman-teman ya. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur hari ini atas penghentaran, pimpinan dan rancangan Tuhan hari ini memberi hidupnya untuk dibaptis. Dia percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupnya, dan hari ini dia memberi hidupnya dibaptis. Haleluya, haleluya. Saya membaptis engkau di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Bapa di sorga. Nah itu tadi apa namanya tentang apa kesannya pembaptisan bahwa dibaptis oleh Edis. Gara-gara nonton video Edis. Gara-gara nonton video Edis, Ustadz Abdul Somad dibaptis. Idi, najis. Nah ini kita kasih tahu buktinya. Teman-teman, sangat jelas sekali yang mengunggah video Ustadz Abdul Somad dibaptis atas nama akun Edis TV. Jelas. Ini akun Edis TV ya, coba ditengok itu nickname namanya, dan ketika ditengok profilnya juga Edis TV. Nah, kalau Edis Sidaputar tidak mengakui akan kebohongan ini adalah urusan Edis, ini tugas Edis. Silahkan cari tahu akun Edis TV itu siapa, yang mengunggah video Ustadz Abdul Somad itu siapa. Kalau bukan Edis Sidaputar ya. Tetapi yang jelas di situ tertulis nickname akunnya adalah Edis TV, yang notabene adalah saudara seiman daripada Edis Sidaputar. Jadi sok keluar-keluar berdusta orang Islam boleh berdusta, tetapi dia sendiri berdusta dalam segala hal. Itu ada ayatnya di dalam Bible. Ibaratnya maling, teriak maling Edis TV tersebut. Betul. Sebenarnya video apa ini ya? Kita lihat. يا خير مولود بمكة قد أتى يا خير مولود بمكة قد أتى ذلت لهيبته جميع خصومه يا خير مولود يا نبينا 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 يا نبينا. Jadi ini aslinya. Betul. Tapi dibuat sama si Edis baptisan. Ya, jadi di zoom, ya kan? Di slow mo. Di slow mo, terus berkesan kayak sedih, terus akhirnya dia lari ke zoom ke air, ya air di zoom kesannya kayak lagi dicelup. Ya kan? Nah, sekali lagi untuk Edis TV,
Silahkan cari akun atas nama Edis TV tersebut kalau ternyata itu bukan Edis Sidaputar ya. Tugasmu mencari akun tersebut yang notabene adalah saudara seimanmu yang telah menyebarkan kebohongan bahwa Ustadz Abdul Somad sedang dibaptis, padahal video aslinya Ustadz Abdul Somad sedang membacakan sholawat. Nah itulah ya koar-koar daripada Edis TV kepada umat Islam yang katanya boleh berdusta dalam 3 hal, tetapi Edis TV dan umat Kristen membuktikan bahwa mereka ternyata boleh berdusta dalam segala hal. Satu perintah di dalam kitab yang dikatakan suci oleh saudara-saudara kita yang Kristen, bahkan diimani oleh seorang yang bernama Edis, melakukan hal-hal dusta sesuai dengan Roma 3 ayat 7. Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Dan inilah yang dilakukan Edis TV. Ini juga ada di 2 Korintus 12 ayat 16. Apa tuh ayat itu? Baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu, tetapi kamu katakan dalam kelicikanku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Berat ini saudara-saudara, ya berat ya.